hutang saudara mulai malam hari ini, Tuhan akan mengambil alih. Tuhan akan menuntun, membimbing, serta membiayai hutang piutang kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama teman-teman Facebook, teman-teman Instagram semuanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena anugerah-Mu malam hari ini. Kami ada di ibadah malam Roh Kudus yang kelima. Malam mujizat dan kuasa kesembuhan dinyatakan. Bukan hanya fisik kami yang akan disembuhkan, tetapi rumah tangga kami, keluarga kami, keuangan kami, ekonomi kami akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah malam Roh Kudus di malam hari ini. Bahkan kami akan dimerdekakan dari segala keterikatan, kebencian, sakit hati, dendam, dan masa lalu kami yang kurang baik. Roh Kudus akan memanifestasikan kuasanya. Di rumah-rumah kami akan mengalami lawatan Roh Kudus. Kami akan dijamah, dipulihkan, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami habiskan ibadah malam Roh Kudus yang kelima ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Nama yang menghadirkan mujizat, nama yang membawa keselamatan, nama yang menolong setiap pergumulan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi, beserta kami isinya. Terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan hati kita malam hari untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Bersama Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, mari teman-teman yang di rumah kita tinggikan Yesus malam hari ini. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Tuhan,
Saudara yang di rumah siap-siap untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang pertama saya ingin berdoa, Roh Kudus menggerakkan hati saya. Roh Kudus menggerakkan hati saya yang pertama. Yang di Instagram dan di Facebook dengerin baik-baik. Saudara yang suka mimisan, saudara yang suka keluar darah di hidungnya, saudara yang punya mimisan, yang hidungnya suka keluar darah, suka mimisan, bahkan sering pingsan, sering terjatuh pingsan, sering mimisan. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Saya diperintahkan Tuhan sekarang juga untuk berdoa buat yang mimisan. Buat yang mimisan semua yang sudah mimisan, ya, engkau akan bersaksi hari ini darahmu yang keluar dari hidung akan berhenti total. Yang mimisan, semua yang biasa mimisan, yang suka keluar darah dari hidungnya, dan juga yang sering pingsan, sering jatuh pingsan, izinkan Tuhan menjamah. Semua sudah yang di Instagram dan di Facebook, semua yang mimisan, pegang hidungnya dengan tangan kanan seperti ini. Semua yang mimisan, pegang hidungnya seperti ini. Saudara akan disembuhkan detik ini juga, sekarang juga. Kalau saudara percaya, saudara disembuhkan. Roh Kudus, Roh Tuhan menyuruh saya untuk berdoa bagi yang mimisan. Oh ya, sama yang sering pingsan, pegang tangan jidatnya seperti ini dengan tangan kanan. Yang sering pingsan, yang sering terjatuh, yang punya darah rendah, pegang kepalanya dengan tangan kanan seperti ini. Oh ya, yang mimisan juga pegang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, pegang mimisannya semuanya. Pegang hidung yang mengeluarkan darah dan juga pegang keningnya dengan tangan kanan yang sering pingsan, yang sering darah rendah. Sudah, izinkan saya menaikkan kesembuhan. Yang mimisan, pegang. Sekali lagi untuk terakhir kali saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pegang tangan hidungmu dengan tangan kanan seperti ini. Yang mimisan dan juga taruh di kening seperti ini. Engkau akan disembuhkan. Izinkan saya menaikkan pujian penyembuhan, pujian mujizat untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Terus pegang. Then sings my soul, my Savior God to thee. Sekarang, how great thou art. Semua darah berhenti total dari hidungnya. Semua sakit darah rendah darahmu sudah dihentikan oleh Tuhan. Setiap saudara yang mimisan,
Setiap saudara yang sering mimisan, yang sering keluar darah di hidungnya, boleh ketik kesaksian sekarang juga. Mimisan saudara berhenti karena Tuhan, bukan karena saya. Tapi tadi saya merasakan Roh Kudus menjamah bagian hidung dengan suasana yang dingin sekali. Saudara, sini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. You are beautiful beyond description. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sekarang saya ingin berdoa. Ini nggak ada di list saudara. Ini tidak, ada. List nomor 5. Saya ingin berdoa untuk list doa nomor 5. Untuk sakit stroke. Saudara yang sakit stroke, saudara yang tidak bisa jalan, saudara yang tubuhnya nggak bisa digerakkan, saudara yang tubuhnya tidak bisa digerakkan, saudara yang belum bisa jalan dengan kuat karena tulang ekor belakang, saudara yang gak bisa jalan dengan sempurna. Dengar baik-baik, Roh Tuhan, Roh Kudus ingin menyembuhin Bapak Ibu Saudara. Saya hanya alat di tangan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kau sungguh indah tiada taranya. Semua yang tidak bisa jalan, semua yang bekas stroke, semua yang jalannya masih terpapah-papah, semua yang jalannya sulit, semua yang pipinya sulit untuk bicara karena bekas stroke, izinkan Roh Kudus menjamah. Hikmat-Mu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau saudara bekas stroke, imani kalau stroke-nya tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Kalau tangan kirinya bekas stroke, pegang dengan tangan kanan. Kalau kakinya tidak bisa jalan, tumpangkan tangan atas kaki Bapak Ibu Saudara. Izinkan Roh Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Semuanya yang stroke, yang tidak bisa jalan, tumpangkan tangan atas bagian tubuhnya yang sakit dengan tangan kanan. Izinkan Roh Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, semuanya letakkan tangan kanannya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tumpangkan tanganmu atas bagian stroke-mu sekarang juga. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan Yesus. Sembuhkan sakit stroke umat-Mu, sembuhkan mereka yang gak bisa jalan. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat ya la ya nama akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Semua yang stroke sekarang tumpangkan tangannya atas bagian tangannya yang stroke, kaki yang gak bisa berjalan, kaki yang tidak bisa berjalan, tangan yang tidak bisa digerakkan. Sekarang juga aku berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan sakit penyakit stroke. Berjalanlah dalam nama Yesus. Saraf-saraf yang baru, otot-otot yang baru, tulang-tulang yang baru,
berjalanlah, berjalanlah, berjalanlah. Berjalan dalam nama Yesus. Ini normal. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You said your word and heal my disease. You are the God, my healer. Now, Lord, song. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Bangkitlah, bangkitlah. I said my word and heal your disease. I am Jesus, your healer. Saudara yang sulit untuk berjalan, mulai malam hari ini engkau dapat berjalan. Saraf-saraf yang baru, otot yang baru, tulang yang baru. I believe in miracle. Pipi yang bekas stroke, pipi yang bekas stroke. Aku berdoa. Aku sangat merasakan urapan Tuhan di tempat ini. Terimalah urapan Tuhan. The chains in my redeemed through Calvary. Sekarang roh Tuhan menggerakkan saya, Roh Kudus menggerakkan saya, buat setiap wanita dan pria yang memiliki benjolan, benjolan di mana-mana, di bagian tubuh kita mana-mana saja. Buat setiap saudara yang punya benjolan, ada di antara saudara yang punya benjolan di kepala, daging tumbuh di kepalanya. Sudah, letakkan tangan kanannya. Semua yang punya benjolan, malam hari ini benjolannya akan mengecil dan akan hilang. Malam hari ini benjolannya akan mengecil dan akan menghilang. Malam hari ini benjolannya akan mengecil dan akan menghilang. Yang punya benjolan, apapun itu benjolannya, baik di tangan, di bagian tubuh manapun, yang punya benjolan, letakkan tangan kanannya. Letakkan tangan kanannya di bagian benjolan saudara. Para perempuan dan pria yang punya benjolan, izinkan Tuhan menyembuhkan, izinkan Yesus menyembuhkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tumpangkan benjolanmu dengan tangan kananmu. Tumpangkan benjolan dengan tangan kanan kita. Tumpangkan. Di tangan kanan Bapak Ibu Saudara akan ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan, mengecilkan, bahkan menghilangkan benjolan saudara. Amin. I believe in miracles. Tuhan Yesus, aku berdoa buat benjolan-benjolan, dengarkan. Aku ingin memperkatakan dengan imanku kepada Yesus. Lewat tangan kanan yang ditumpangkan atas umat masing-masing. Di dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan semua benjolan-benjolan. Hilang lenyap dalam nama Yesus. Hilang lenyap dalam nama Yesus. Sekali lagi aku perintahkan seluruh benjolan-benjolan hilang lenyap in Jesus mighty name. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, benjolan yang melekat di tubuhku, di tubuh kami, semuanya rontok dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara tetap ada di live ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman.
Setelah saya menyampaikan firman, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang rindu punya anak, rindu punya keturunan. Dan saya ingin berdoa untuk sakit miom, sakit tumor, sakit kanker, sakit tiroid, sakit kelenjar getah bening. Miom, tumor, kanker, tiroid, kelenjar getah bening. Setelah saya sampaikan firman, saya akan berdoa untuk item-item ini dan saudara akan disembuhkan. Saudara dengar tuh firman Tuhan terlebih dahulu. Masih banyak doa yang belum saya doakan. Kerinduan punya anak, sakit miom, tumor, kanker, tiroid, kelenjar getah bening, mata rabun, mata buta, silinder plus, minus. Saya juga ingin berdoa untuk usaha-usaha yang sedang bangkrut, usaha-usaha yang sedang sepi, yang memiliki hutang piutang. Bahkan saya juga ingin berdoa untuk vertigo, untuk saudara yang terkena vertigo dan pusing. Bahkan saya ingin berdoa buat masalah sakit di bagian kelamin pria maupun wanita. Kelamin pria maupun wanita. Tetapi sebelum saya berdoa, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Melalui firman-Mu kami yang sakit akan disembuhkan. Melalui firman-Mu kami yang terikat akan dimerdekakan. Melalui firman-Mu juga kami yang terbelenggu akan dibebaskan. Melalui firman-Mu tubuh kami yang lemah akan diberikan kekuatan. Tuhan Yesus berfirman-Lah, Roh Kudus nyatakanlah kuasa firman-Mu. Bapa, berikan anugerah untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus, urapi aku, urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh, mulia. Saudara, selamat malam. Saudara tadi yang mimisan, saudara bersaksi ya, saudara sudah disembuhkan Tuhan. Darah saudara, mimisan saudara sudah disembuhkan. Saudara yang punya stroke, yang gak bisa jalan normal, saudara harus bersaksi. Tuhan sudah menjamah Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah membuat kaki, lutut, mata kaki Bapak Ibu Saudara pulih sempurna. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Setelah itu kita kembali, saya akan kembali berdoa buat saudara. Di malam Roh Kudus ini tidak ada perkara yang mustahil. Malam hari ini saya ingin bicara, malam hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang dalam nama Yesus. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang dalam nama Yesus. Nanti kita akan berdoa untuk item-item yang lebih sangat diperlukan. Saya butuh anak, Tuhan Yesus. Saya butuh kanker, saya disembuhkan. Saya butuh tiroid, saya disembuhkan. Saya butuh miom, saya disembuhkan. Semua bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Saya butuh hutang saya dilunasi di dalam nama Yesus. Hutangmu akan dilunasi. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita ikuti firman Tuhan ini. Jangan ada yang keluar masuk, tapi ikuti firman ini. Setelah ini kita akan berdoa kembali. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian firman Tuhan untuk kita semua. Silakan Pastor Michelle. Namun semua ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Elohim, supaya kamu yang percaya dalam namanya dapat memiliki hidup. Namun semua ini ditulis agar saudara dan saya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Elohim, supaya kamu yang percaya dalam namanya dapat memiliki hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, teman-teman Instagram, Facebook, YouTube, hari-hari
Banyak orang menyepelekan arti dari sebuah nama, menggampangkan, mengkecilkan, sehingga pada akhirnya lahirlah istilah, apalah arti dari sebuah nama, pastor? Nama ya tinggal nama, gak usah ribet, gak usah lebay, gak usah ribet gitu loh, pastor. Kan nama tinggal nama. Saudara, itu bagi saudara, tetapi tidak bagi saya. Hari-hari ini banyak orang meremehkan arti dari sebuah nama, tetapi tidak untuk saya. Karena menurut saya, nama adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nama adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia. Karena melalui nama menggambarkan identitas diri seseorang. Nama tersebut sangat penting bagi hidup manusia, karena nama merupakan identity. Nama adalah identitas dari orang tersebut. Yang pertama, nama itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan manusia, karena nama merupakan identitas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya catat, karena nama mengandung makna atau arti. Jadi kita nggak bisa menyepelekan dari arti sebuah nama. Ada banyak orang berkata, apalah arti sebuah nama, nggak usah lah, ribet lah, namain aja anaknya Acong lah, namain aja lah persekutuannya Empret Ministry lah. Nggak bisa, saudara. Namain aja LSM-nya Mabok LSM lah. Nggak bisa, karena nama merupakan identitas dari individu tersebut. Dan yang kedua, nama memiliki arti atau makna, nggak sembarangan. Dan yang selanjutnya, saudara, nama tanpa disadari memiliki kuasa atau memiliki pengaruh. Contoh, Indonesia, kalau kita sebut namanya Joko Widodo, saudara akan tahu siapa dia. Nama merupakan representatif atau gambaran dari individu manusia. Jadi kita nggak bisa sembarangan dengan nama-nama ini. Nggak bisa. Cristiano Ronaldo. Coba ya, kita kirim berita bahwa tahun 2021 Cristiano Ronaldo akan datang kembali ke Indonesia. Wah, gempar saudara. Pencinta olahraga akan gempar, karena tahu siapa yang akan datang, Cristiano Ronaldo. Tapi kalau yang datang minggu tahun depan akan ada seorang tokoh. Siapa namanya? Cecep Goplak. Nggak akan ada yang sambut, saudara. Siapa Cecep Goplak? Nggak ada yang kenal. Tapi Cristiano Ronaldo orang kenal. Ada satu pertandingan olahraga namanya martial art, MMA. Di Indonesia namanya One Pride. Saya punya sahabat namanya Randy Pangalila. Orang taunya dia artis, tapi saudara, dalam dunia One Pride, Randy Pangalila sudah mengalahkan 2 selebriti dengan catatan knockout, dengan KO di bawah 1 ronde. Orang kalau dengar namanya udah takut, punya kuasa, punya pengaruh. Oleh karena itu, ucapan apalah arti sebuah nama tidak berlaku atas hidup Yesus, karena nama Yesus Kristus adalah nama yang berbeda dari nama-nama yang lain. Saudara, nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Amin. Nama Yesus itu berbeda. Beda. Waktu kita bilang begini, ajaib kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan
benar-benar dipulihkan. Atau saudara nyanyi, ajaib kau Musa, penuhku, nggak akan jadi mujizat. Jadinya mudah-mudahan Bapak Ibu, Abraham namanya besar, tapi say sorry untuk ngomong ini. Nama Abraham nggak berkuasa menghapus dosa kita. Musa adalah nama nabi besar, tapi saya minta maaf, saya harus berkata jujur, nama Musa tidak bisa menyertai kehidupan kita dari penularan wabah COVID-19. Minta maaf. Daud, nama yang artinya dikasihi oleh Tuhan. Tapi minta maaf, nama ini tidak bisa menghadirkan berkat. Oleh karena itu, nama Yesus Kristus adalah nama yang berbeda. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus adalah nama yang berbeda. Saya nggak ngerti kalau sampai ada gereja-gereja Tuhan yang malu menyebut nama Yesus Kristus. Karena mau sebut nama apa lagi, saudara? Karena gereja itu harus memproklamirkan nama Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kami bersyukur, saya bersyukur dipilih, maksudnya dianugerahi oleh Tuhan, dipilih untuk mengemban satu nama gereja Tuhan. Namanya adalah Jesus Christ Church. Bukan berarti gereja lain gak ada Jesus Christ-nya, enggak. Tapi kita dipercayakan namanya Jesus Christ Church, karena nama Yesus adalah nama yang berbeda. Saudara boleh banggakan semua nama, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Petrus, siapa lagi lah, Cecep Goplak lah tadi yang saya sebutin. Saudara boleh sebutin satu-satu. Tapi waktu kita panggil nama Yesus, ada sesuatu hal yang akan berbeda dan berubah. Makanya nama Yesus itu beda. Nama Yesus beda. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Semua sama-sama katakan dengan saya, oh mulianya hadiratmu. Sama-sama katakan dengan saya bangga dengan nama Yesus. Saya bangga dengan nama Yesus. Saya bangga dengan nama Yesus. Saudara gak usah ribet-ribet Bapak, gak usah ribet-ribet Roh Kudus. Saudara cukup panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus. Beda, saudara. Kenapa nama Yesus paling dibenci? Nama apa namanya? Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kenapa paling dibenci? Karena nama ini mengandung kuasa. Nama ini mengandung kuasa. Saudara, saya masuk inti khotbah saya. Mengapa nama Yesus berbeda? Mengapa nama Yesus berbeda dengan nama Cristiano Ronaldo, dengan nama nabi-nabi lain, dengan nama saya? Nama ini berbeda, saudara. Nama-nama yang lain boleh saja nama-nama itu berkuasa, tapi berkuasa dalam aspek-aspek tertentu. Amin. Dalam ruang lingkup tertentu. Tapi nama Yesus, firman Tuhan berkata, dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk ke dalam inti khotbah saya. Mengapa nama Yesus berbeda? Kisah 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Nanti Pastor Michelle boleh agak sedikit di volumenya dikencangin. Ini alasan yang pertama mengapa nama Yesus berbeda. Kisah para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Yes. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kenapa
Mengapa nama Yesus berbeda dengan nama-nama yang lain? Karena nama Yesus Kristus berkuasa untuk memberikan keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, hidup saudara akan diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya dari neraka pindah ke sorga, dari gelap menuju terang, tapi dalam keseharian hidup kita akan diselamatkan dari COVID-19. Kita akan diselamatkan dari niat orang jahat yang ingin menghancurkan rumah tangga kita, yang ingin merebut suami kita, yang ingin merebut istri kita, yang ingin menghancurkan bisnis kita, yang ingin menjelekkan karir kita, kehidupan kita. Karena nama Yesus yang pertama menghadirkan keselamatan, membawa keselamatan. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau lagi punya masalah, kalau saudara lagi sakit, Pak Pendeta, Pak Gembala, Pastor, sepertinya sakit suami saya sudah tidak bisa diselamatkan. Suami saya sudah berat untuk disembuhkan. Sepertinya suami saya akan lumpuh selama-lamanya. Jangan begitu. Saudara masih punya harapan di dalam nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan. Amin. Saudara gak usah pusing dengan keadaan. Tapi Pak Pendeta, saya udah gak kerja, saya udah kena PHK. Nama Yesus tetap akan memberikan keselamatan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Yesus, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Amin, Bapak Ibu. Waktu kita panggil nama Yesus, Yesus tolong rumah tangga saya, Yesus tolong ekonomi saya, Yesus tolong sakit penyakit saya, Yesus tolong setiap pergumulan saya, Yesus tolong setiap usaha bisnis saya, Yesus tolong setiap pelayanan saya. Maka di saat kita memanggil nama Yesus, Yesus secara langsung akan memberikan keselamatan yang kekal bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus memberikan keselamatan yang pasti dalam kehidupan saya. Amin. Yang kedua, alasan mengapa nama Yesus berbeda, mari kita lihat Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Saudara dengerin firman Tuhan, setelah ini kita berdoa buat kesembuhan. Yang mau membagikan video ini silakan bagikan agar banyak orang juga mengalami kesembuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Selain kita diselamatkan dari nama Yesus, yang kedua, mengapa nama Yesus kita berbeda? Karena nama Yesus menghapuskan dosa kita.
Baptisan adalah tanda, bukti dari hati orang percaya untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tetapi yang menyucikan kita bukan baptisan tersebut, tetapi nama Yesus. Melalui nama Yesus, dosa kita diampuni. Melalui nama Yesus, pelanggaran kita diampuni. Melalui nama Yesus, kesalahan masa lalu kita dan hari ini semuanya disucikan. Nama Yesus menyucikan pelanggaran kita. Nama Yesus membebaskan kita. Yang kedua, mengapa nama Yesus berbeda? Karena nama Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, sebelum nanti kita berdoa buat kesembuhan, saya diingatkan oleh Roh Kudus, kalau saudara punya dendam, kalau saudara punya benci, kalau saudara punya sakit hati, kalau saudara punya kepahitan, ampunilah, lepaskanlah. Karena ini akan menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara yang punya dendam, benci, sakit hati, lupakan, ampuni. Tuhan ingin menjamah saudara dan memulihkan saudara melalui kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa nama Yesus berbeda dengan nama yang lain? Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-18. Dia melakukan hal itu berhari-hari dan Paulus sangat terganggu. Maka sambil berpaling kepada roh itu, Paulus berkata, "Dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Yang ketiga, kenapa nama Yesus berbeda? Karena nama Yesus berkuasa untuk menaklukkan serta menghancurkan kuasa iblis. Jadi saudara gak usah takut kalau ada setan gentayangan di rumah, ada penampakan, ada kuntilanak, ada apapun, ilmu hitam, ilmu santet, guna-guna, bilang, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus aku putuskan. Dalam nama Yesus aku hancurkan. Aku hardik engkau dalam nama Yesus, iblis. Kalau ada orang kesurupan bilang, dalam nama Yesus keluar. Karena nama Yesus memberikan keselamatan. Nama Yesus menghapus dosa kita. Nama Yesus menaklukkan serta menghancurkan kuasa iblis. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah ini saya akan berdoa kesembuhan buat saudara. Kisah pasal 3 ayat 16. Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua. Dan yang keempat, yang terakhir, iman di dalam nama Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nama Yesus berkuasa untuk menghadirkan mujizat dan kesembuhan. Malam hari ini, engkau yang membutuhkan mujizat, semuanya saya ingin mengajak, ayo kita berseru panggil nama Yesus. Kita panggil nama Yesus. Kita panggil nama Yesus untuk pemulihan ekonomi kita, untuk keluarga kita, untuk bisnis dagang kita, untuk studi sekolah kita dan pelayanan kita. Kita berseru panggil nama Yesus. Satu-satunya nama yang berkuasa di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Saat ini saya ingin berdoa untuk miom, untuk tumor, untuk kanker, untuk tiroid, kelenjar getah bening. Saudara yang punya sakit miom, saudara yang punya sakit tumor, saudara yang punya sakit kanker, saudara yang punya sakit tiroid, saudara yang punya sakit kelenjar getah bening, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Sekarang juga taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Taruh tangan kananmu. Misalkan ada kelenjar getah bening di leher, taruh di leher. Misalkan ada apa lagi? Tumor di mana? Di bagian dada, payudara, taruh. Taruh. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba tangan kananmu panas. Biarlah Roh Kudus terus membakar semua sakit penyakit ini. Dalam hitungan ketiga, semua yang punya sakit miom, tumor, kanker, tiroid, kelenjar getah bening, 1, 2,
2, 3, letakkan di bagian tubuhmu dengan tangan kananmu. Semuanya, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, yang punya kanker, tumor, miom, kelenjar getah bening. Letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang punya tumornya, yang punya miomnya, yang ada kistanya, yang ada tiroidnya, kelenjar getah beningnya. Sudah? 1, 2, 3, letakkan tangan kanannya. Izinkan saya menaikkan pujian kesembuhan ini. Oh mulianya. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hadiratmu kami umatmu memujimu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan tempat ini. Terus tumpahkan tangan kananmu. Imani. Oh mulianya hadiratmu. Kuasamu menjamah. Diberkati Kau Yesus dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Tempat ini diberkati Kau Yesus. Siap-siap menerima kesembuhan. Diberkati Kau Yesus dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Be healed in Jesus' name. Memenuhi tempat ini. Semua yang punya sakit miom, sakit tumor, sakit kanker, sakit tiroid, kelenjar getah bening dan benjolan di anus, wasir, aku berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Yesus menyembuhkan. Sembuhlah sekarang juga. Sembuh. Miom sembuh, tumor sembuh, kanker sembuh, tiroid sembuh, kelenjar getah bening sembuh dalam nama Yesus. Bahkan wasir di anus sembuh, menghilang sempurna dalam nama Yesus. 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 Aku berdoa miom, tumor, kanker, tiroid, kelenjar getah bening, dan saudara yang punya sakit wasir. Ada, tadi saya melihat ada anus yang anusnya nongol keluar gitu dagingnya, dan Tuhan sudah mau sembuhkan saudara. Bukan sudah mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan saudara malam hari ini.
Ada Anus yang lagi disembuhkan Tuhan. Wasir, ambeien, sembuhlah dalam nama Yesus sekarang juga. Caramu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskan darahmu Yesus, ubahi. Semua mata, letakkan tangan kanannya. Yang mata yang sakit, mata yang rabun, mata yang selinder, mata yang sakit plus, mata yang buta, mata yang minus, rabun jauh, rabun dekat. Ayo, letakkan tangan kananmu di bagian matamu seperti ini. Semuanya taruh tangannya. Tangan kanannya taruh di mata dua-dua. Matanya, kedua bola matanya taruh seperti ini. Darahmu Yesus, Pastor Kristen, sucikan aku. Angkat puji ini. Darahmu Yesus. 1, 2, 3. Tumpahkan tanganmu, tumpahkan matamu dengan tangan kananmu. Darahmu Yesus. Ora-masyena nama-lalala. Mata yang selinder besar, minus besar, plus besar, mata rabun dekat, rabun jauh. Dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan secara sempurna. Sembuhlah sekarang juga. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sembuh sekarang. Sembuh in Jesus name. Anugerah Yesus menyembuhkan. Sembuhlah. Semua mata disembuhkan Tuhan. Semua mata yang sakit, mata yang berair. Sakit vertigo, semua yang sakit vertigo, semua yang sering pusing, punya sakit vertigo dan sinus. Vertigo dan sinus, taruh tangan kananmu di bagian vertigomu dan di bagian sinusmu. Di kepala dan di hidung, taruh semua seperti ini. Vertigo dan sinus, taruh seperti ini. Oh ya Ralamashe. Dalam nama Yesus, vertigo dan sinus aku perintahkan. Anugerah Yesus menyembuhkan. Vertigo dan sinus disembuhkan. Vertigo dan sinus disembuhkan. In Jesus name, terima kesembuhan. Aku hardik semua vertigo dan sinus. Sembuh sempurna dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang mengalami kebangkrutan, yang usahanya sedang sepi, yang punya hutang pihutang. Biar kasih Tuhan memulihkan saudara. Saudara angkat tangannya dua-dua seperti ini. Saudara yang rindu diberkati Tuhan, angkat tangannya dua-dua seperti ini. Saudara yang lagi punya hutang, saudara yang sedang punya masalah keuangan, finansial, angkat tangan dua-dua seperti ini dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, semua hutang pihutang Tuhan buka jalan untuk melunasinya. Mampukan kami untuk melunasi hutang pihutang kami, baik hutang pihutang dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, sampai triliunan. Tuhan lunasi hutang pihutang kami. Usaha kami yang sepi, usaha kami yang bangkrut, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dipulihkan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, berkat Yesus
mengalir atas hidup orang percaya malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang saya ingin berdoa untuk, maaf ya Bapak Ibu, maafin saya. Saya ingin berdoa untuk setiap pria dan wanita yang punya sakit di bagian kelaminnya, yang kelaminnya sakit, baik pria maupun wanita. Maaf ya, saudara kan nonton di rumah masing-masing. Tumpangkan tangan saudara di bagian kelamin saudara yang sakit. Tumpangkan tangan kanan di bagian kelamin saudara yang sakit. Ada pria, banyak pria yang kelaminnya sakit. Ada yang seperti kayak buang air seninya sulit, kayak ada batunya gitu. Letakkan tangan kananmu di bagian kelaminmu, pria dan wanita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara siap terima kesembuhan. Saudara siap terima kesembuhan. Saudara siap terima kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Tumpangkan tanganmu, tumpangkan sakitmu, tumpangkan kelaminmu, pria dan wanita dengan tangan kanannya. Kelamin yang sakit tumpangkan dengan tangan kanan. Oh ya lama sana malam hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Tuhan sudah menyembuhkan kelamin yang sakit, pria maupun wanita. Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan. Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan setiap pria dan wanita yang punya sakit di kelaminnya. Setiap wanita dan pria yang punya sakit di bagian kelaminnya sudah disembuhkan Tuhan. Sudah disembuhkan Tuhan. Sudah disembuhkan Tuhan. Sekarang saya ingin berdoa buat keturunan. Saudara yang kepingin, saudara yang rindu punya anak, suami dan istri. Saatnya saya ingin berdoa untuk mereka yang ingin punya anak. Teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, teman-teman YouTube. Saya ingin berdoa untuk saudara yang rindu punya anak. Tumpangkan kandunganmu, perutmu dengan tangan kanan, tumpangkan dengan tangan kanan kandungan kita. Tumpangkan tangan semua yang ingin punya anak, semua yang ingin punya keturunan. Mulai malam hari ini kandungan ibu-ibu yang sudah bersuami yang rindu punya anak akan dijamah Tuhan, akan dijamah Roh Kudus, dan engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak. Semuanya tumpangkan tangan atas kandungannya masing-masing, khususnya suami istri yang rindu punya anak. Aku percaya Yesus kuajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesus kuajar, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yesus kuajar,
Segala kandungan-kandungan terbuka dalam nama Yesus. Kandungan-kandungan istri-istri, kandungan-kandungan istri-istri, suami istri yang rindu punya anak sekarang juga terbuka. Mereka yang ingin punya anak lewat cara bayi tabung, lewat cara apapun, dalam nama Yesus, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berkati, dalam nama Yesus. Sekarang semua yang sakit apapun, letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Sakit apapun, letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Ada saudara yang gatal-gatal dari muka, leher, sampai badan. Muka, leher, sampai badan, gatal-gatal. Tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, di mana-mana tempat. Sakit apapun, sekarang juga yang terakhir. Ini doa yang terakhir. Saudara tumpangkan tangan tubuh bagian saudara yang sakit dengan tangan kanan saudara. Sudah, izinkan aku berdoa. Tuhan Yesus, kuserahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit apapun itu. Aku hardik dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, tubuh kami sembuh sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih, gatal-gatal sembuh. Gatal-gatal kulit sembuh. Benjolan kecil-kecil di tubuh sembuh. Saya melihat ada rambut yang rontok, Tuhan sembuhkan. Baik pria maupun wanita, rambut rontok, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan telinga yang bermasalah, ada berair dan bernanah. Telinga yang tidak bisa mendengar juga. Fata, terbukalah, sembuhlah. Telinga-telinga disembuhkan. Telinga-telinga disembuhkan. Telinga-telinga disembuhkan. Dalam nama Yesus. Nanahnya berhenti, airnya berhenti. Telinganya bisa mendengar kembali kanan dan kiri, sempurna mendengar. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Oh ya, saya diingatkan Tuhan, ada saudara yang punya masalah di lidah. Entah di lidahnya kanker atau apa gitu, lidahnya bermasalah. Tuhan Yesus aku berdoa, sentuh lidahmu sendiri seperti ini. Semua yang lidah, yang mati rasa, yang lidahnya gatal, lidahnya bermasalah, bengkak, ada yang bernanah, letakkan seperti ini. I believe in miracles. I've seen the soul set free. Tuhan Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sakit penyakit lidah, menstruasi, lancar dalam nama Yesus. Saudara, aku ingin berdoa. Tuhan, aku berdoa. Saudara kalau boleh tumpangkan tangan di atas kepalanya masing-masing seperti ini. Semuanya tumpangkan tangan kanan di atas kepalanya masing-masing seperti ini. Saya ingin berdoa agar saudara dan saya terhindar dari penularan COVID-19. Oh mulianya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari aku anakmu, istri putriku, keluarga besarku, keluarga besar istriku, keluarga besar Jesus Christ dan seluruh penonton Facebook, Instagram dan YouTube, mereka yang menumpangkan tangan kanannya di atas kepalanya, tidak ada satupun mereka yang terpapar COVID-19. Darah Yesus melindungi kami, firman Yesus melindungi kami, janji Yesus melindungi kami, anugerah Yesus melindungi kami, seluruh keluarga besar kami, anak cucu kami yang bertalian darah dengan kami. Kami dijauhkan dari penularan COVID-19. Kami dijauhkan dalam nama Yesus. Kami tidak akan tertular. Kami dilindungi dengan kuasa darah Yesus dan nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk malam Roh Kudus yang kelima.
Terima kasih untuk gerejamu Jesus Christ Church. Terima kasih untuk 2.800 sekian orang yang menyaksikan di Facebook dan juga di Instagram. Aku tidak tahu Tuhan. Dan juga di YouTube. Tuhan berkati. Berkati kami. Berkati aku agar aku jadi berkat selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan setiap mereka yang sudah mendapatkan mujizat bersaksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bersaksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bersaksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Aku akan mendengar kesaksian orang lumpuh berjalan, pendarahan sembuh, mium sembuh, kista sembuh, tiroid sembuh, yang tidak punya anak, usaha yang bangkrut dipulihkan, vertigo dan pusing kepala disembuhkan, masalah sakit di kelamin pria maupun wanita disembuhkan. Semua disembuhkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Jangan biarkan mereka mengingat aku Tuhan, tetapi biarlah mereka mengingat Yesus, Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang menghapus dosa, Tuhan yang telah menyediakan kesembuhan, Tuhan yang menghancurkan segala pekerjaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Tuhan, kami rindu, kami diberkati oleh berkat Tuhan yang kekal dari sorga. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Haleluya. Aku percaya. Arahkan hati kita dua-dua kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di sorga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus turun atas hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Ia datang